Nitrogen 1.25%. I perhaps. It's just a character thing. Get off the toilet! Get off the toilet! Dry cleaning! Because you didn't follow my instructions! Call it. Dollars to donuts, and I shit you not. Off the car. Other side. Go around the other side. Sell me. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Breaking Bad season pertama episode 4. Di episode sebelumnya, Walter begitu kebingungan apakah ia harus membunuh Crazy atau melepaskannya. Sementara anaknya, Walter Jr. dicurigai oleh Mary dan Hank bahwa ia telah mengkonsumsi ganja. Walter lalu mengajak Crazy berbicara, namun akhirnya ia menemukan bahwa Crazy akan membunuhnya setelah ia melepaskannya. Akhirnya Walter lalu membunuh Crazy dengan cara mencekiknya. Di sisi lain, agen DEA juga menemukan mobil Crazy dan masker yang ditinggalkan oleh Walter. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan agen DEA yang sedang mengadakan pertemuan. Di scene tersebut, mereka telah mendapatkan informasi dari mobil yang mereka temukan adalah milik Crazy, dan mereka menemukan sabu-sabu terbaik yang pernah beredar di kotanya. Hank mengatakan kemungkinan ada pemain baru yang masuk ke pengedaran narkoba. We're sending it off to Quantico, see if they can pull something off they come from. But they possess an extremely high skill set. Scene lalu memperlihatkan Walter dan keluarganya sedang mengadakan makan bersama. Hank lalu membicarakan tentang Walter Jr. bahwa anak yang seumuran dirinya harus percaya diri untuk bisa berkenalan dengan seorang wanita. Lalu tak lama kemudian Walter pun menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan istrinya Skyler. Namun saat Walter bercerita, tak lama kemudian Skyler lalu menangis. Mary lalu menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Skyler lalu mengatakan bahwa ia harus menanyakannya kepada Walter. Walter lalu mengatakan bahwa ia memiliki kanker paru-paru. Mendengar kabar tersebut, semua orang pun terdiam. Saat malam tiba, Walter lalu menjelaskan bahwa ia telah mengidap penyakit tersebut 1 bulan yang lalu. Skyler mengatakan mungkin penyakit tersebut datang ketika Walter dulu pernah bekerja di lab kimia. Mary lalu menanyakan apakah langkah selanjutnya yang akan dijalani oleh Walter. Mary lalu mengatakan bahwa ia akan menghubungi dokter kenalannya untuk menangani Walter. Skyler lalu mengatakan ia akan memeriksa keadaan Walter Jr. apakah ia bisa menerima keadaan dari Walter. Hank lalu mengatakan kepada Walter bahwa ia akan selalu merawat keluarganya, apapun yang akan terjadi. Sementara itu di rumah Jesse, ia bersama teman-temannya sedang mengadakan sebuah pesta. Salah satu temannya lalu menanyakan kepada Jesse apa yang terjadi dengan langit-langit rumahnya. Mereka lalu menanyakan apakah Jesse sekarang masih memproduksi sabu. Kawannya juga menanyakan keberadaan Emilio, partner Jesse dalam pembuatan sabu. Jesse lalu mengatakan bahwa ia menemukan formula yang baru yang telah ia buat, dan sabu tersebut adalah yang terbaik di kota ini. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Emilio. Keesokan paginya, Jesse pun masih tetap terjaga. Akhir-akhir ini ia telah dihantui kecemasan atas apa yang telah dilakukannya. Ia terus saja memperhatikan keluar. Tak lama kemudian ia melihat ada 2 orang yang datang menggunakan motor dan membawa senjata ke arah rumahnya. Jesse pun ketakutan dan ia pun lalu kabur membawa sabunya dan pergi dari rumahnya. Ternyata orang yang datang adalah 2 orang pria biasa yang menggunakan sepeda. Scene pun berpindah, memperlihatkan Walter yang sedang mengobati lukanya yang ia dapat saat membunuh Crazy. Walter pun terus terbatuk, dan di luar Skyler menanyakan keadaannya.
Saat Walter keluar, ia melihat istrinya sedang menelepon seorang dokter dan membuat janji pertemuan dengannya. Skyler lalu mengatakan kepada suaminya bahwa Mary telah menghubungi salah satu dokter terbaik di New Mexico untuk memeriksa kesehatannya. Walter lalu menanyakan dari mana biaya tersebut didapatkan. Skyler mengatakan bahwa kita bisa menggunakan kartu kredit atau meminjam kepada Hank. Walter tidak menyetujuinya. Ia tidak ingin membebani orang lain atas penyakit yang dideritanya. Walter lalu mengatakan bahwa ia bisa membayar tagihan kartu kredit yang ia pinjam dari dana pensiunnya. Walter lalu mengambil uang yang ia dapatkan dari Crazy. Lalu tak lama kemudian anaknya datang menemuinya. Walter Jr. mengatakan mengapa ayahnya tidak memberitahu penyakitnya dan bersikap sedang tidak terjadi apa-apa. Walter pun lalu berangkat menuju bank. Namun saat di perjalanan datanglah mobil polisi yang mendekatinya. Walter pun panik atas kedatangan polisi tersebut. Namun ternyata polisi tersebut hanya melewatinya. Sesaat sampai di bank dan akan memarkirkan mobilnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang merebut tempat parkiran Walter. Walter pun lalu masuk dan memperhatikan orang yang telah mengambil tempat parkirnya. Seseorang tersebut terlihat banyak berbicara omong kosong. Tak lama kemudian, Walter pun lalu membayar tagihannya. Scene pun berlanjut, memperlihatkan keluarga dari Jesse yang sedang makan malam bersama. Tak lama kemudian, mereka mendengar ada suara ribut di luar. Mereka pun lalu memeriksanya, dan ternyata mereka menemukan Jesse yang datang. Jesse lalu masuk ke bekas kamarnya dahulu. Ia lalu tertidur seharian penuh. Sementara itu, saat malam tiba, ibu dan ayahnya lalu membicarakan apa yang harus mereka lakukan kepada Jesse. Mereka tahu bahwa Jesse adalah seorang pecandu narkoba, dan mereka berencana untuk memasukkan Jesse kepada program pertemuan di gereja terdekat. Lalu tak lama kemudian, Jesse pun terbangun dan menanyakan pukul berapakah makan malam akan siap. Ibunya lalu mengatakan bahwa makanan akan siap 1 jam lagi. Jesse lalu menyiapkan meja makannya, dan kedua orang tuanya begitu terkesan melihat Jesse. Scene pun berpindah memperlihatkan Walter yang masuk ke ruangannya, dan ia menemukan anaknya berada di tempat tersebut. Walter mengatakan bahwa kita akan pulang sebentar lagi, dan meminta kepadanya untuk menunggunya sebentar. Walter lalu menjelaskan kepada putranya mengapa ia tidak memberitahu lebih awal kepada keluarganya tentang penyakit yang dideritanya. Scene kembali memperlihatkan Jesse yang juga mendatangi adiknya. Adiknya bernama Jacob Pinkman. Adiknya sangat berprestasi dalam hal ilmu pengetahuan dan banyak mendapatkan penghargaan. Sangat berbeda dengan Jesse. Tak lama kemudian ibunya pun datang menghampiri dan memeriksa keadaan Jack. Jesse mengatakan mungkin ibunya takut bahwa Jesse akan membawa hal buruk kepada anak tercinta mereka. Jack mengatakan bahwa ia bukanlah anak tercinta keluarganya, karena ibu dan ayahnya selalu saja membicarakan Jesse. Jesse pun merenung di luar seorang diri, memikirkan perkataan Jack tadi siang. Ia lalu melihat mainan dan juga karya-karya yang dibuatnya saat ia masih sekolah dahulu. Ia juga menemukan gambar yang dibuatnya untuk Walter saat ia diberi oleh Walter nilai yang sangat jelek. Lalu tak lama kemudian telepon pun berdering. Teman Jesse mengatakan bahwa sabu yang telah dibuatnya sangatlah bagus, dan temannya mengatakan bahwa mereka akan membeli semua sabunya. Keesokan harinya, Jesse pun mendatangi Walter ke rumahnya. Walter menanyakan apa yang diinginkan oleh Jesse, dan ia mengira bahwa Jesse adalah seorang mata-mata polisi yang akan menjebaknya. Jesse lalu mengatakan bahwa kedatangannya adalah mengajak kembali Walter untuk membuat sabu, karena semua orang menyukai sabu yang mereka buat. Mendengar hal tersebut, Walter lalu mengusirnya dan menyuruh untuk segera pergi. Jesse lalu memberikan kepada Walter uang bagiannya hasil penjualan sabu yang mereka buat sebanyak $4.000. Keesokan harinya, Walter dan Skyler lalu bertemu dengan dokter yang akan menangani penyakitnya. Dokter tersebut mengatakan bahwa penyakit Walter tidak bisa disembuhkan. Namun ia mengatakan bahwa penyakit tersebut bisa dirawat.
Dokter tersebut juga mengatakan bahwa mungkin ada efek samping yang akan dihasilkan setelah Walter menjalani perawatannya, yaitu Walter akan mengalami kerontokan rambut dan tidak akan bergairah. Scene pun berpindah kembali ke rumah Jesse. Seorang pembantu rumah tangga ibunya menemukan sebuah lintingan ganja yang berada di kamar Jesse. Ayah dan ibunya lalu menanyakan kepada Jesse untuk menjelaskan barang tersebut. Ibu dan ayahnya kecewa karena Jesse belum saja berubah. Mereka sudah terlalu banyak memberikan kesempatan kepadanya. Ibu dan ayahnya lalu mengusir Jesse untuk keluar dari rumahnya. Lalu tak lama kemudian Jesse pun pergi. Saat Jesse menunggu taksi di depan rumahnya, tak lama kemudian adiknya Jack mendatanginya. Ternyata ganja tersebut adalah milik adiknya yang ia simpan di kamar Jesse. Jesse lalu membuang ganja tersebut dan ia pun lalu pergi. Sementara itu, Skyler dan Walter akhirnya sampai di rumah. Skyler lalu mengatakan bahwa terapi yang akan dijalani oleh Walter akan sangat membantunya. Namun Walter merasa bahwa terapi tersebut tidak akan membantunya. Terapi tersebut hanya menahan penyakitnya, dan terapi yang akan dijalankan begitu sangat mahal. Dan ia tidak ingin ketika ia tewas, ia meninggalkan banyak hutang untuk Skyler dan anaknya. Namun anaknya mengatakan mengapa ayahnya tidak segera mati dan menyerah saja sekarang. Mendengar pembicaraan anaknya, ia lalu bersedia untuk menjalani terapi tersebut. Walter pun lalu pergi dengan kendaraannya. Saat ia pergi, ia pun terus terbatuk dan tak lama kemudian ia pun lalu memarkirkan mobilnya. Walter pun terkejut karena batuknya sekarang mengeluarkan darah. Tak lama kemudian ia pun melihat orang yang dahulu pernah menyalip parkirannya. Walter lalu keluar dari mobilnya dan menghampiri mobil seorang tersebut. Ia lalu membuka kap mesinnya dan membuat mesinnya konslet. Tak lama kemudian mobil tersebut pun lalu meledak. Berakhir sudah episode keempat dari serial Breaking Bad ini. Ikuti terus kelanjutan ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.